Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Dan tidak lupa juga sholawat bertangkaikan salam ke ruh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang satu sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sabar, terutama dalam menghadapi kritikan. Kritikan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Setiap orang, baik yang berstatus pemimpin, pekerja, bahkan seorang ulama sekalipun, tak lepas dari yang namanya kritikan. Namun, bagaimana kita merespon kritikan tersebutlah yang akan menentukan kualitas akhlak dan kedewasaan kita. Makna sabar dalam Islam. Sabar dalam bahasa Arab berarti menahan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan penuh ketenangan. Sabar bukan berarti diam dan pasrah begitu saja, tetapi sabar adalah kemampuan seperti untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang berlebihan seperti marah, tersinggung, atau membalas dengan cara yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sabar adalah salah satu kunci utama dalam memperoleh pertolongan dari Allah. Dan dengan sabar kita bisa menghadapi segala ujian hidup, termasuk menghadapi kritikan. Kritikan sering kali datang tanpa kita duga. Kadang kritikan tersebut datang dari orang yang kita anggap dekat, bahkan orang yang tidak kita kenal. Dalam banyak kasus, kritikan terasa menyakitkan, namun penting bagi kita untuk memandang kritikan tersebut sebagai ujian dari Allah. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik bagi kita dalam menghadapi kritikan. Beliau sering menerima kritikan, bahkan hinaan, namun beliau selalu menjawab dengan kelembutan hati dan penuh kesabaran. Dalam satu peristiwa, ketika beliau dihina oleh kaumnya, Nabi tidak membalas dengan kemarahan, tetapi beliau berdoa kepada Allah agar kaum tersebut diberi petunjuk. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan jika dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur, dan itu baik baginya, dan jika dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sabar dalam menghadapi ujian, termasuk kritikan, adalah hal yang sangat baik dan bisa mendatangkan pahala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menghadapi kritikan dengan sabar bukanlah hal yang mudah, namun dengan niat yang tulus dan untuk selalu memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan semakin dewasa dalam bersikap. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu sabar dalam menghadapi segala ujian hidup, termasuk kritikan yang datang kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya untuk kita semua. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, mari kita tutup ceramah ini dengan sebuah pantun. Matahari terbenam di ufuk barat, langit merah cerah penuh pesona. Semoga ceramah ini tak sekedar lewat, tapi jadi bekal untuk jiwa yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.